Ini pemerintah kan tadinya mau tes P3K, semua direkrut oleh pusat. PNS oleh pusat, P3K ujiannya di pusat. Tiba-tiba daerah disuruh bayar. Nah ini kan yang jadi masalah. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen bareng Nadia Kanaya. Kemarin sempat nggak ketemu sama Nadia, udah kangen. Nah, sekarang waktunya Nadia nemenin. Ada yang geleng-geleng katanya nggak kangen, padahal dalam hati kangen ya. Maaf lahir batin dulu. Nah, kita kembali lagi. Pasti ada yang lagi genting nih mau dibicarain. Kita kira-kira mau ngebahas apa ya? Ini kan sudah mendekati bulan November. Masih beberapa bulan lagi sih. Cuman udah deket intinya. Ingat gak ada wacana kalau penghapusan honorer di November 2023? Apa kabar wacana itu sekarang? Karena ternyata dari Peraturan Menteri 28 tahun 2021, waktu zamannya Bapak almarhum Cahyokumolo itu sempat mengedarkan kalau honorer akan dihapuskan dan dengan tenggang waktu paling lama di November 2023 ini. Nah, tapi kemudian akhir-akhir ini nih sama Menteri yang baru Bapak Aswar Anas, peraturan itu udah ditarik. Jadi tenaga honorer ini masih ada. Tapi gimana ya nasib tenaga honorer baik yang ada di lembaga pemerintahan, daerah maupun di pusat ini nanti ke depannya? Nggak mau sendiri ngebahasnya, pasti sudah ada yang berkompeten nemenin Nadia. Sudah ada Bapak Muhammad Muras dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Jawa Barat 4. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin dulu. Amin. Dari Dapil Jabar 4 ya Pak. Betul. Setelah kemarin melakukan masa reses di tengah bulan puasa, pasti banyak juga masukan-masukan, aspirasi-aspirasi yang sudah Bapak tangkap. Ada nggak sih Pak dikit bocoran soal honorer juga ada nggak Pak? Itu paling banyak. Honorer yang datang ke saya itu bukan hanya dari dapil saya, kota Kabupaten Sukabumi, hampir dari se-Jawa Barat datang ke rumah saya. Wah, digeruduk ceritanya nih. Menanyakan tentang nasib honorer ini. Begitu. Jadi cukup banyak lah. Ya. Apa ada yang bersurat, ada yang berkunjung sendiri, ya. Terutama yang terakhir itu Pol PP juga, ya. Terutama kota kabupaten, Pol PP nasibnya seperti apa. Nah, juga kan honorer. Itu kan kemarin sempat ramai juga salah satu pimpinan dari Komisi 2, Bapak Junimart Girsang juga menyampaikan kalau nantinya Satpol PP dan tenaga-tenaga office boy, office girl itu juga nanti ya harusnya diangkat aja gitu, dijadikan P3K. Nah itu kalau Bapak sendiri melihat ini skema yang disampaikan sama Bapak Junimart Girsang, mungkin nggak sih kalau 2.360.723 orang ini akan bisa menjadi P3K? Sebetulnya kalau menurut saya mungkin saja, asal ada komitmen dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi dan kota kabupaten, semua komit lah. Yang mengangkat ini siapa kan? Nanti kalau saya boleh jelasin, saya urut dulu kenapa jadi ada masalah terus di honorer ini kan? Kenapa tuh Pak? Ini kan yang mungkin belum banyak diketahui orang. Iya, kenapa honorer ini selalu jadi masalah? Bukan sekarang saja, tahun-tahun sebelumnya juga masalah, begitu kan? Nah, cuman kesini kan makin banyak. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Tadi saya Muhammad Muras, ya. Dapil saya kota Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya saya juga PNS. Wow. Jadi saya di PNS itu hampir 38 tahun. 38 tahun. Dan dimulai dari golongan 1 saya sampai habis 4E. Wah, berarti udah. Jadi agak paham lah tentang seperti apa honorer ini di daerah terutama ya. Nah jadi ini kalau saya lihat sekarang, kenapa sih masalah honorer ini? Pertama, pemerintah pusat itu tidak pernah konsekuen terhadap penerapan sanksi. Itu kan ada dari tahun 80-an, sudah ada aturan-aturan.
ini kepala daerah atau pejabat tertentu nggak boleh ngangkat honorer. Kalau mengangkat nanti ada sanksi. Sampai hari ini belum pernah saya dengar ada kepala daerah atau menteri kena sanksi karena ngangkat honorer. Itu satu. Yang kedua, ya, di daerah terutama, ini organisasi daerah itu dikembangkan terus oleh pusat. Awal-awal reformasi tahun 2001 lah, misalnya saya di kota Sukabumi, ya, ada lembaga kurang lebih 42 lembaga. Saya ciutkan jadi 50%-nya, tinggal 21 lembaga. Dan itu berjalan dengan kalimat dulu dari Kemenpan, istilahnya ramping organisasi kaya fungsi. Bagus itu menurut saya. Ya. Nah, ketika kita rampingkan organisasi, kita hitung, ya, seperti apa analisis organisasinya, analisis manajemen, sampai analisis beban kerja, ya, analisis perorangan seperti apa. Itu di kota saya berjalan baik. Tiba-tiba setelah reformasi ini, saya anggap ini kepentingan pusat loh. Di pusat ada menteri A, ke daerah pengen punya kaki, dibentuklah dinas A. Di pusat ada kementerian B, ke daerah juga harus ada kementerian B, begitu kan? Sehingga di daerah dikembangkan lagi. Jadi beranak pinak deh itu. Organisasinya berkembang loh. Kalau kita ngomong organisasi berkembang, berarti kan perlu SDM, perlu SDA, ya, perlu finansial dan sebagainya. Nah, itu kan berkembang. Itu pertama ya. Kita bicara tenaga tadi. Organisasi dikembangkan berarti perlu orang lebih banyak. Eselon 2 di daerah itu berapa, pangkatnya apa kan? Minimal 4B dia di eselon 2, eselon 3 4A begitu. Nah, itu perlu personal. Itu pertama. Yang kedua, nah ini yang agak parah. Hampir 10 tahun nggak ngangkat PNS. Udah organisasi dikembangkan, 10 tahun nggak ngangkat PNS. Di lain pihak, kepala daerah, misalnya ada yang taat, nggak berani ngangkat honorer. Dinas-dinas, akhirnya pada ngangkat honorer. Kepala sekolah, karena diberi kewenangan uang BOP, bos, dia ngangkat guru dari dana bos itu. Ya, mereka sembunyi-sembunyi kepada kepala daerah. Ya, tapi itu karena PNS-nya pensiun. Bukan diangkat kembali menjadi PNS, tapi justru mengambil dari tenaga honorer. Ya kan nggak ada. Pemerintah tidak ada tes PNS hampir 10 tahun. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir, pemerintah pusat mendata dan pengangkatan honorer atau istilah lain ada yang TKS lah, tenaga kerja sukarela atau apa, yang diangkat oleh dinas, oleh bagian, oleh kepala sekolah, itu diakui oleh pemerintah pusat. Nah, blunder kepala daerahnya. Jadi bingung. Ya, kan pejabat pembina kepegawaian itu di daerah adalah kepala daerah. Jadi yang boleh ngangkat itu kepala daerah. Nah, berarti masih ada simpang siur dan tumpang tindih ini. Makanya tidak konsekuen kan? Oke, Pak. Di pemerintah tidak konsekuen. Tapi saya nggak terlalu nyalahkan misalnya kepala sekolah kenapa ngangkat honorer. Saya contohkan begini. Saya contoh di kota Sukabumi saja ya. Karena saya pernah jadi wali kota juga di Sukabumi. Saya hampir 9 tahun. Okay. Ya. Misalnya SMA lah contoh. Setahu saya dulu sebelum reformasi itu sekolah itu dibagi klasternya 3, A, B, C, negeri itu. C itu yang tertinggi. Yang tertinggi itu maksimal 27 rombel. Artinya kelas 1 9, kelas 2 9, kelas 3 9 kelas. 27 rombel. Setelah reformasi melihat bahwa sekolah yang terbaik itu negeri, ya, pemerintah kan bangun negeri terus ya. Ya, minat masyarakat ke negeri membludak. Sampai SMA itu rata-rata 40 sampai 45 rombel, bayangkan. Ya. Demikian juga pengembangan puskesmas di daerah. Nah, 45 rombel anggap SMA ya. Gurunya
Yang tadi untuk 27 tiap tahun pensiun. Kalau misalnya di daerah saya itu rata-rata guru setahun pensiun 100 orang SD sampai SMA ya. 10 tahun 1000 loh. Wah, jadi lumayan ya Pak ya, makanya ini akhirnya anak nambah, rombel nambah, PNS-nya pensiun. Guru pusing. akhirnya itu Akhirnya dia dijadikan lahan pergunakan BOP dari Mm-mm. bos untuk mengambil Tenaga. tenaga honorer. Oke Pak, nanti kita lanjut lagi Gitu. Pak. Oke. Karena sebenarnya masih panjang ya Panjang. penjelasannya. Tapi pendengar Kira-kira dan seperti itulah. Oh iya, tapi pendengar dan pemirsa TVR Parlemen maupun RRI ini, kita masih akan bahas lagi soal skema dari honorer. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kita masih ngebahas soal honorer. Nah Pak, ini akhirnya wacana penghapusan honorer 2023 bulan November itu dihapuskan ya Pak, ditiadakan. Tadinya kan harusnya di bulan November ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah sekarang ada lagi. Ini salah satu yang tadi Bapak sebutkan di awal, kalau komitmen pemerintah ini belum benar-benar dipegang gitu. Nah sebenarnya seharusnya seperti apa, dan nantinya nih kalau memang seandainya memang tenaga honorer ini katakanlah sekarang masih, apa skema yang akan mereka dapatkan untuk di kemudian hari? Apakah akan terus menjadi honorer atau nantinya akan diangkat juga? Ya, ini barangkali yang belum jelas jawaban pemerintah ya. Tapi yang pertama, pemerintah sudah sepakat nggak boleh ada pemberhentian massal honorer dengan sejarah seperti tadi. Ini kan bukan kesalahan mereka. Iya, betul. Ya, bukan kesalahan tenaga honorer. Ya. Kemudian kalau honorer diberhentikan juga jadi masalah pelayanan terhadap masyarakat. Tadi misalnya guru, kesehatan, di SKPD yang lain, juga administrasi, itu sudah banyak honorer. Bagaimanapun mereka juga sudah berkontribusi besar. Berkontribusi cukup besar, harus dihargai. Nah, sampai hari ini formulanya belum jelas. Cuman satu, tadi sudah sepakat pemerintah tidak memberhentikan honorer. Nah kemudian harusnya kepala daerah juga jangan ngangkat-ngangkat lagi. Kasih sanksi. Kalau daerah mengangkat honorer lagi, saya yakin masih banyak ini kepala daerah yang ngangkat. Diam-diam gitu ya Pak? Diam-diam lah, masih setahun. Saya kira kalau yang diberhentikan masih baru 1 tahun berhentikan nggak apa-apa. Kalau menurut saya, biar ada rasa jerak di daerah juga ya, atau di kementerian juga. Nah yang kemudian undang-undang itu hanya mengenal 2, PNS dan P3K, itu ASN namanya. ASN itu hanya 2, PNS dan P3K. Ini surat menteri malah muncul outsourcing. Apa? Padahal waktu itu katanya skema outsourcing itu sudah harus dihapuskan. Kita tolak di Komisi 2. Enggak logik. Outsourcing itu malah akan makin menyengsarakan para honorer. Iya. Ya, udah honornya kecil, sekarang pakai outsourcing, nanti dipotong lagi sama bosnya di outsourcing. Jadi saya nggak pernah setuju. Sopir outsourcing, bayar aja. Ya. Nah, yang ketiga mungkin komitmen. Orang yang ngangkat tuh harus komit. Kalau ngangkatlah yang benar sesuai prosedur. Jadi kalau itu hak pejabat pembina kepegawaian di daerah, berarti kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang punya hak. Beri honor yang jelas. Ya. Sesuai dengan UMR lah minimal. Ya. Atau sekarang pemerintah bikin aturan. Ini pemerintah kan tadinya mau tes P3K semua direkrut oleh pusat. PNS oleh pusat. P3K ujiannya di pusat. Tiba-tiba daerah disuruh bayar. Nah ini kan yang jadi masalah. Ada yang kayak gitu juga ya Pak? Ya ini kan kenapa jadi nggak beres. Di awal-awal itu pemerintah meminta ke daerah untuk mengajukan P3K dengan jumlah 1 juta. P3K akan diangkat. Di Komisi 2 tuh ngomong masih Pak Cahyo. Biayanya dari mana? Honornya di mana? Karena pusat yang angkat, pusat yang bayar. Setuju saya. Ya oke lah. Supaya clear mungkin. Ya. Tapi tiba-tiba karena COVID akhirnya dikembalikan. Yang P3K honornya dari daerah.
ya daerah mundur lagi. Kelimpungan, anggarannya terbatas. Anggarannya, karena kan upahnya di atas UMR. Makanya saya sampaikan, udah P3K daerah serahkan ke daerah. Tanggung jawab dong kepala daerah. Dia ngangkat honorer, jadikan P3K sekalian. Tes saja di daerah. P3 daerah, honornya jelas. Tugasnya jelas. Seperti P3 yang sekarang. Nah, kalau seandainya nih Pak, emang 2 juta sekian nantinya akan diangkat menjadi P3K, memang pemerintah punya kemampuan untuk... Pemerintah pusat hari ini menyatakan nggak mampu bayarnya. Sehingga yang kemarin November itu makanya juga akhirnya dikembalikan ke daerah. Makanya daerah mengurangi jumlahnya. Tapi sekarang saya kembalikan. Ini hampir lebih dari 50% honorer itu adanya di daerah ya. Di pemerintah daerah. Ya, lebih dari 50%, mungkin 60% atau lebih. Ya, datanya. Nah, kalau daerah berani ngangkat, tanggung jawab. Beri kewenangan daerahnya. Kalau PNS, oke lah di pusat testingnya. Tapi sebenarnya di kementerian lembaga yang ada di tingkat pemerintah pusat pun kan juga banyak nih Pak, honorer-honorer. Juga belum terangkat sebenarnya belum mereka. Jangankan di luar, di sini aja di sekat dewan belum, di DPR aja banyak ini. Masa sih Pak? Honorernya. Masa Saya sih, Pak? tanya-tanya, satpam semuanya tuh honorer. Oh iya ya, oh gitu Pak. Jadi skema-skema seperti apa nih yang nantinya akan dari Komisi 2 akan ditekankan lagi untuk memastikan justru kan undang-undang kepegawaiannya ini yang mau kita ubah. Kemarin sudah dibahas di Komisi 2, ya panjanya sudah dibentuk, tapi tiba-tiba ini dihentikan dulu. Jadi skema mengenai honorer itu harusnya jelas di undang-undang. Akan dibahas diperdalam gitu nih Pak. Diperdalam. Jadi misalnya tadi daerah kalau ngangkat honorer siapa yang berwenang? Jangan kepala sekolah, jangan kepala dinas. Ya kita nggak nutup mata, KKN juga mungkin terjadi. Ya di pengangkatan honorer ini, atau mungkin yang bayar-bayar pakai uang juga, bisa saja. Mungkin ya. Ada ya Pak ya? Mungkin. Patut diduga. Saya nggak nuduh, tapi mungkin terjadi. Mungkin ada. Mungkin ada. Ya kita bahasnya agak takut ya ini sebenarnya ngebahas ini. Tapi kita fair. ini fair. Saya kan ngomong tadi, saya 43 tahun di daerah. Jadi udah tahu pasti ya Pak ya. Jadi sekda hampir 9 tahun, jadi wali kota 5 tahun. Cuma nggak diterusin jadi wali kota, nggak mau saya lari ke sini. Kita mau bahas lagi nih Pak nanti soal skema dan yang lainnya. Tapi kita harus jeda lagi nih baru. Dua pertanyaan udah jeda. Biar nggak bosan. Jadi pendengar dan pemirsa TVR Parlemen dan RRI jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih membahas sesuatu yang panas. Karena memang ini tuh relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena banyak banget pasti tetangga, saudara, atau mungkin kamu termasuk dalam tenaga honorer yang akan kita bahas. Nah, kita tahu nih Pak, setiap tahun sekarang pemerintah tuh rajin membuka lowongan pekerjaan, membuka CPNS, perekrutan CPNS. Bahkan yang kemarin BUMN pun juga lagi membuka juga nih Pak. Nah, kenapa tidak tenaga honorer yang sudah ada ini yang dilirik untuk dijadikan PNS atau CPNS atau P3K yang mempunyai status yang jauh lebih pasti? Ya, itu yang sering saya sampaikan di Komisi 2. Tapi mungkin pemerintah punya pemikiran lain. Bahwa yang honorer ini latar belakangnya tadilah ada yang KKN, saudaranya kepala dinas A, saudaranya kepala daerah, tidak profesional. Saya anggap saya bantah itu. Ya. Yang jadi honorer ini dari segi pendidikan juga sudah pas, mumpuni. Guru-guru honorer itu dari UPI juga banyak. Walaupun mungkin dari swasta banyak. Kan nggak masalah, ya. Saya juga kerja sekolah di swasta, cuman S2 aja di Unpad begitu ya. Di masyarakat tuh nggak membedakan mana negeri, mana swasta, yang penting ada kemampuan kan. Nah saya lihat honorer ini kemampuannya sudah bagus,
Pengabdiannya bagus. Ada yang sampai 15 tahun dengan honor 500.000, bayangkan. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi pengabdiannya? Dia ngajar di SMP atau di SMA, honornya antara 500 sampai 750.000 sebulan. Gila ini. Ya, mau gimana kualitas SDM kita? Bukan merendahkan si honorer, tapi kasihan dia. Ya. Sehingga akhirnya mungkin ada guru honorer setelah ngajar jadi tukang ojek. Kasihan. Nah, ini pemerintah menganggapan begitu. Jadi kalau hasil lulusan yang baru dites dengan murni, itu nggak ada KKN. Saya bilang tesnya aja, nggak usah KKN kan. Yang honorer juga bagus. Jadi nanti kan mampu, yang nggak mampu honorernya adu aja dengan honorer lagi. Ya, honorer dengan honorer, yang non honorer, yang misalnya anak-anak baru lulus, ya adu sama mereka. Kan ini berbeda. Pengetahuannya udah berbeda. Kalau orang lulus S1, mungkin dulu dia cum laude S1. Begitu jadi honorer 15 tahun lupa dia terhadap ilmunya itu. Tapi pengabdian dia ke masyarakat sudah luar biasa. Itu yang harus dipikirkan. Itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah ya Pak ya? Harus, kalau menurut saya harus. Bayangkan banyak guru bantu di daerah. Guru daerah terpencil istilahnya ya. Guru bantu yang ditempatkan di daerah terpencil. Nggak mau tuh anak-anak kota. Tapi anak-anak daerah mau. Dia juga S1 loh. Memenuhi, nggak boleh dong guru asal guru aja gitu dari SMP SMA ngajar daerah terpencil, enggak, ada persyaratannya ya. Tapi dia udah di daerah terpencil, honornya cuma 1 juta, dibayarnya 3 bulan sekali, kan gila ini. Anak bangsa mau dikemanain? Gimana bisa memberikan kualitas yang jauh lebih baik kalau perhatiannya, kesejahteraan juga belum harus dipertimbangkan. Yang terakhir nih, kita di pusat ini sering saya koreksi nih, sering saya komentari ya. Pusat bertahun-tahun ini memprioritaskan guru dan nakes. Oke, saya setuju. Karena guru dan nakes kurang. Tapi di organisasi tadi yang dikembangin terus oleh pusat, kurang juga PNS-nya. Prakteknya apa? Nggak ada perlindungan. Tiba-tiba kepala daerah udah guru, bidan, perawat, dokter dijadikan struktural. Ada dokter jadi kepala bagian keuangan. Bingung kan? Ada bidan jadi lurah. Ada guru langsung jadi apa gitu. Bisa. Ya, belajar bisa. Bangsa Indonesia itu hebat. Iya. Ya, pendidikannya dari UPI tiba-tiba jadi kepala dinas olahraga misalnya, dia bisa juga. Ini berarti semua dididik untuk jadi palu gada. Tapi kan ini ada ya semua. Tapi kan nggak konsisten. Kita nggak bisa nyalahin juga kepala daerah. Oh, itu barangkali Pak tim suksesnya. Ya mungkin juga. Tapi yang jelas PNS-nya kurang. Guru ini kan pangkatnya tinggi-tinggi. Ya udah, daripada ngadangi dari STPDN baru masuk golongannya 3A. Padahal untuk jadi camat diperlukan 4A. Yang ada guru, ya udah guru jadiin camat gitu. Jadi agak tumpang tindih, tidak linier. Harusnya pusat juga bikin aturan. Kalau guru nggak boleh pindah ke dinas lain. Guru fungsional guru aja. Atau nanti pindahnya di pendidikan. Kalau sudah jadi struktural di dinas pendidikan, baru pindah ke dinas yang lain. Nah, sekarang banyak ini. Guru langsung jadi kepala bagian. Gitu. Nah Pak, ini nanti rencananya nih di masa kerja yang saat ini, di masa sidang ini, apakah nanti akan ada pembahasan ini? Terus terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN. Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN nih Pak. Apakah nantinya honorer juga akan dimasukkan di dalam undang-undang itu? Nah, di undang-undang itu rencananya tidak dimasukkan. Tetap ASN itu 2 jenis. PNS dan P3K. Cuman persyaratan P3 ini seperti apa? Kalau kita lihat P3K itu intinya pemerintah boleh mengambil orang profesional, gitu loh. Ini yang nggak jelas. Pemerintah sekarang kan orang profesional diangkat oleh kepala daerah atau oleh pejabat kepegawaian menjadi pejabat di daerah. Boleh. Itu P3K artinya profesional. Kalau sekarang saya tanya, guru jadi P3K. Loh,
Ini kan semuanya memang proporsinya dia fungsional. Ya. Kalau misalnya kita nih di SMA ini nggak bagus nih, ya atau personelnya kurang, carilah kepala sekolah di Malaysia atau mungkin dari Eropa, panggil ke sinilah. Jadi P3K di sini 5 tahun. Begitu. Sekarang semua guru jadi P3K, aneh. Harusnya Yang profesional, yang lebih dari profesional, memang bisa membantu lembaga itu. Yang profesional itu begitu kok, kalau yang saya baca di undang-undangnya. Berarti alangkah lebih baiknya si guru-guru ini diangkatnya menjadi PNS gitu, Pak. PNS aja, jadi lebih aman. Oh gitu. Ya memang buat apa? Ya. Sekarang misalnya guru nih udah 15 tahun, S1, ya, diangkat jadi P3K, gajinya lebih kecil dari PNS. Kan itu enggak fair. Enggak adil, enggak fair. Dia ngajarnya sama dengan PNS, tapi perlakuannya berbeda. Apa bedanya? Kita tunggu suara dari Bapak nanti. Oh, kalau saya ngomongnya begini terus di Komisi 2 sama dengan di sini. Berarti kita doakan semoga Pak Muras bisa menyuarakan suara hati teman-teman yang lagi mendengarkan dan menyaksikan sudut dengar parlemen ini ya Pak. Apalagi Pol PP itu nggak ada alasan. Di undang-undang hanya ngomong yang namanya Pol PP harus PNS. Nggak bisa P3, apalagi outsourcing, apalagi honorer. Faktualnya sekarang di Indonesia mungkin lebih dari 60% honorer untuk PNS. Padahal dia tiap hari melaksanakan penegakan hukum Perda dan keputusan kepala daerah. Saya sampai bilang, gimana kalau polisi honorer? Nah, gimana ya? Ayo, polisi boleh honorer, PP kok boleh honorer, polisi nggak boleh honorer. Nah, tuh nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin lihat dari Pak Muras di Komisi 2. Apalagi membahas soal honorer ini. Semoga suara-suara dari masyarakat soal honorer ini bisa disuarakan di Komisi 2 dengan tepat ya Pak. Dan pasti semoga saya suarakan terus. Pemerintah juga bisa memberikan kepastian dan komitmen yang kuat. Jangan pelintan intinya ya. Jangan di PHP nih ya kan Pak ya. Terima kasih Pak Muras sudah meluangkan waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan nih pada masyarakat. Bapak. Tapi insya Allah saya sebagai wakil rakyat saya berpikir nasional. Honorer ini kan bukan kasus lokal, tapi kasus nasional. Yang saya sampaikan tadi juga hampir rata di nasional karena saya berkunjung ke semua daerah, beberapa daerah gitu. Terima kasih. Kasus yang tingkatnya nasional dan belum terselesaikan hingga saat ini. Jadi PR di Komisi 2 untuk bisa segera dipastikan nasibnya seperti apa. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Nadia Kanaya dan kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.